Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 3 Manajemen Secondary Storage. Oke, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama Fajar Ramadan, kedua Ali Aisyah Effendi, ketiga Arini Mutiara Putri, keempat Rina Natalia Sitorus, kelima Sofia Safitri Siahan, keenam Alif Muhammad Hatta, ketujuh Syakila. Apa itu secondary storage? Secondary storage hadir dalam berbagai bentuk dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, HDD pada umumnya berkapasitas besar, tapi kecepatannya lebih lambat daripada flash drive, sehingga lebih cocok untuk digunakan sebagai media backup. Sedangkan flash drive yang berukuran jauh lebih kecil dan berkecepatan tinggi lebih sering digunakan sebagai media untuk menampung data yang akan ditransfer ke komputer lain. Berikut beberapa contoh dari secondary storage. Yang pertama ada hard disk drive. HDD menyimpan file secara magnetis. Harganya lebih murah daripada primary storage, tapi kecepatannya juga lebih lambat. Risiko kerusakannya pun lebih tinggi. Terkadang HDD yang baru dibeli beberapa minggu pun bisa rusak tanpa sebab yang jelas. HDD bisa digunakan sebagai media penyimpanan internal maupun eksternal. Sebagai media eksternal, pada umumnya HDD ditujukan untuk backup data. Sebagai media internal, selain itu menyimpan file, sebagian ruang kosong di dalam HDD juga dialokasikan untuk virtual memory, supaya komputer bisa tetap menangani kebutuhan pengguna sekalipun kapasitas RAM tak lagi mendukung. Lalu yang kedua ada solid state drive, SSD, menyimpan file secara elektronis di dalam sirkuit-sirkuit semikonduktor. Kecepatannya lebih baik daripada HDD, tidak mudah rusak karena guncangan fisik, tidak bising, dan lebih hemat daya. Singkat kata, performanya mengungguli HDD. Satu-satunya kekurangan yang terlihat oleh pengguna yang paling awam sekalipun adalah harganya. Faktor harga inilah yang membuat HDD masih menjadi primadona bagi kebanyakan pengguna hingga saat ini. Ketiga ada CD. CD-ROM drive adalah sebuah perangkat keras di dalam komputer yang berfungsi untuk memutar dan membaca piringan CD. CD-ROM singkatan dari Compact Disc Read Only Memory. Nah, kata read only memory ini berarti bahwa alat ini hanya bisa digunakan untuk membaca saja dan tidak bisa menulis. Yang keempat ada flash drive. Flash drive atau yang lebih dikenal dengan flash disk adalah media penyimpanan portable berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Flash drive disebut juga dengan flash disk, pen drive, data stick, memory unit, thumb drive, keychain drive, atau jump drive. Sebelum flash drive populer sebagai media penyimpanan, file banyak disimpan di keping CD atau DVD. Lalu yang kelima ada disket. Mengenai disket, popularitas media penyimpanan ini mulai bersinar terang pada tahun 1970-an. Dimensi fisiknya tipis, tapi cukup lebar, sehingga sering disimpan secara berjejer dalam sebuah box transparan. Kapasitasnya kecil, hanya dalam hitungan sekian megabyte. Di tahun 1990-an, disket yang berukuran 3,5 inci rata-rata berkapasitas 1,44 megabyte. Semua media penyimpanan yang termasuk secondary storage memiliki sifat non-volatile. Artinya, kemampuan penyimpanan data tidak tergantung pada aliran listrik. Asalkan data sudah disimpan sebelum aliran listrik terputus, data tersebut akan selalu tersedia. Selain media-media di atas, beberapa media lain seperti punch card, Blu-ray disc, dan NAS drive juga merupakan secondary storage. Thanks for your attention. We from Group 3 hope this material can be used in the future.